pertemuan pada mata kuliah pemrograman visual with course code OWP51TION30 with the visual programming. The topic in the sixth meeting control statement or jump. And in this case, will be implemented in our practice in laboratorium in this meeting with the topic and introduction of the material with the destination. Pertemuan ini akan membahas tujuan mengenai pembahasan statement control loncat atau jam, beberapa hal yang akan kita terapkan dengan membuat sebuah kode program sederhana yaitu exit, continue, go to, return, and dan stop dalam pemrograman, tentunya menggunakan VBNet sebagai tools software yang akan kita praktekkan dalam pertemuan ini di dalam sebuah Windows Form. Tentunya Windows Form juga sebenarnya bisa diganti nama title dari Windows Form itu sendiri dengan nama project yang kita inginkan. Kemudian di dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa bisa memahami konsep dasar dari struktur statement control loncat ini yang berkaitan dengan exit, continue, go to, return, and dan stop ini, dan dilakukan pengembangan terhadap sebuah aplikasi atau project-project yang nanti akan kita terapkan pada studi kasus di akhir pertemuan. Pengantar, mungkin kita untuk keluar atau continue melanjutkan ke sebuah kondisi dan mencetak aksi tertentu atau stop atau juga mengakhiri program tanpa harus melewati struktur percabangan atau looping, if, then, else, atau looping menggunakan struktur looping, dan kita bisa menerapkan sebenarnya menggunakan struktur loncat ini ya, control statement loncat. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah kesiapan atau kecocokan dari kode program kita untuk menerapkan 5 struktur control statement di dalam jumping atau loncat ini. Dan ini adalah pengantarnya, dan struktur di dalam jump atau control statement yang pertama yaitu struktur exit, digunakan untuk keluar dari sebuah looping atau blok kondisi tertentu seperti for, while, do, bahkan select case ya, atau yang biasa kita pakai dengan switch case. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mempraktekkan jumlah hari dalam satu minggu menggunakan struktur case. Nah, contoh di dalam kasus ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi untuk menghitung dan menampilkan bilangan genap dari angka 1 hingga 10. Namun kondisinya, syaratnya, jika bilangan yang dihitung adalah 6, program harus menghentikan perulangan dan tidak melanjutkan perhitungan tersebut. Sehingga di dalam kasus ini, yang diminta adalah untuk menginputkan bilangan 1 hingga 10, namun ketika sudah dibatasi dengan batasan angka tertentu, maka programnya akan exit atau keluar. Contoh programnya berikut, kita memerlukan 2 hal, properti yaitu button dan juga list book. Kita tinggal drag and drop, put in the workspace in our form, and we put out the code in the syntax in our button property. And for the list book, in this case, private sub button exit loop and click ini merupakan handler yang memang diciptakan oleh si softwarenya ya, yang nantinya kita tinggal memberikan perintah atau sintaksis yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dari project atau kode ini, yang kemudian setelah dibuatkan bagian baris pertama dan akhir kita tinggal inputkan perintahnya. Misalnya kita akan menghapus atau menormalisasikan atau menghilangkan segala sesuatu yang ada di dalam list box dengan perintah list box .1 and clear. Kemudian kita melakukan perulangan for i as integer untuk i yang mana i adalah tipe data integer yang dimulai dari 1 sampai 10, dan jika i mod 2 sama dengan 0, jika i mod 2 dan sisanya adalah 0, maka disebut sebagai bilangan genap.
dan akan dicetak bilangan genapnya. Tetapi ketika dia sampai pada batasan 6, angka ke-6 dari angka 1 sampai 10, maka exit for. Exit for ini berarti akan keluar dari perulangan for. Dan and if, next, and sub. Berarti dia akan mengakhiri dari sub button exit loopingnya. Ini merupakan contoh studi kasus yang sudah diterapkan tadi. Yang alur logikanya ini merupakan desainnya. Kita buat struktur exit button and list box one. Alur logika programnya adalah menekan tombol button exit, kemudian list akan dikosongkan, program akan memulai looping dari 1 sampai 10 dan mencetak. Sebenarnya yang ditemukan adalah bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 karena mod 2 sama dengan 0 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Tetapi yang dikeluarkan adalah 2 dan 4. Ya, karena kenapa? Karena ketika ia mencapai angka 6, loopingnya akan dihentikan atau exit keluar. Yang kedua, struktur continue. Continue digunakan untuk melompat ke iterasi berikutnya dari looping melewati sisa kode dalam iterasi saat ini. Sering digunakan untuk melewati nilai tertentu, looping tanpa menghentikan seluruh looping. Contohnya, kita akan menggunakan project yang lama, ya project yang barusan tadi kita buat, mungkin kita ganti kode programnya, buttonnya kita ganti dengan continue, tidak exit lagi, melainkan dengan continue button, dan ketika bilangan dari 1 hingga 10 ini melewati dicetak, dan kelipatan 3, kelipatan 3-nya tidak akan ditampilkan. Contoh studi kasus ini mod 3. Kalau mod 3, 1, 2, 3 sama dengan 0 ya. Oke. Nah, di dalam studi kasus ini, tambahkan button dan form yang kita ganti dengan button continue looping untuk desain button dan juga text buttonnya mungkin kita sesuaikan dengan continue atau looping. Kemudian di sini ada struktur yang sama menggunakan perulangan for, konsep for. Kemudian mod 3 atau dibagi 3 sisanya 0, maka akan continue, akan berlanjut. Kalau yang tadi batasannya 6 ketika sudah menyentuh angka 6 atau melakukan pengecekan terhadap angka yang akan dicetak ternyata ketemu 6 maka dihentikan. Tapi hal ini continue akan melanjutkan tidak menghentikan ketika mod 3 sama dengan 0 3 misalkan mod 3 bilangan yang dibagi 3 sama dengan 0 itu berarti 3, 6, dan 9. Maka dia akan continue tanpa mencetak 3, 6, dan 9. Yaitu kasusnya di dalam hal ini adalah 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan 10. 3, 6, dan 9 tidak masuk dalam pencetakan karena kenapa? Karena modnya 3. Karena yang di mod 3, bilangan apapun yang di modnya 3, yang hasilnya itu 0, tidak ada sisa atau sisanya 0, maka dia akan dikeluarkan atau tidak dicetak. Nah, angka yang tidak dicetak itu yaitu 3, 6, dan 9. And we continue with the structure of Gutu. Gutu digunakan untuk melompat ke baris kode tertentu yang ditandai dengan label. Ya, di sini contohnya adalah untuk mencetak angka 1 sampai 100. Kalau dia keluar daripada batasan yang akan dicetak, misalkan kurang dari 1 atau lebih dari 100 atau menginputkan nilai selain dari angka sampai 100, misalkan menginputkan karakter, maka message yang akan keluar itu adalah input not valid atau masukkan angka. Sehingga output yang diinginkan adalah seperti berikut. Nilai valid akan mengambil variabel nilai tadi ya, sesuai dengan keterangan nilai valid ya, keterangan yang kita ingin cetak yaitu nilainya valid angka 90. Tetapi kalau ini karena 90 di sini adalah running program yang sebelumnya dan ketika diinputkan A, maka input tidak valid, masukkan angka. Karena dia masih tercatat dari program sebelumnya yang sudah kita running. Jadi ini belum dibersihkan, melainkan ketika kita inputkan karakter ya maka beritanya seperti ini dan langsung kita akhiri. Karena di sini kita tidak membuat tombol stop atau akhir atau keluar, maka kita akan mengeluarkannya dari button stop from the Visual Basic Net platform. And in the next one is here in direct side form, and when we put off the integer number with the type 100,
for the examples, and 100 will be confirmed from the program code with nilai valid dengan angka 100. Kemudian struktur return. Return ini berarti mengembalikan nilai jika fungsi. Ketika kita menciptakan sebuah fungsi, maka fungsi return ini akan mengembalikan nilai. Kasusnya adalah seperti berikut. Tambahkan button, kemudian kita cetak button desain button return example misalkan, atau disesuaikan nama dengan nama desainnya, dan kita berikan teks terhadap buttonnya, kemudian kita tempelkan atau kita pahami kode program berikut untuk di running dalam sebuah kasus kita. Kemudian yang ini struktur end dan stop. Yang terakhir, end digunakan untuk menghentikan seluruh program secara tiba-tiba tanpa adanya konfirmasi dan tanpa akan menjalankan baris kode apapun yang tersisa. Sedangkan struktur stop, dia akan berhenti mengeksekusi program sementara, tetapi debugger akan memberikan informasi, give the information to us as the user or the programmer to execute or menghentikan semua eksekusi, dan kemudian akan digunakan untuk melanjutkan dan dihentikan ketika kita diminta untuk menghentikan beberapa instruksi yang sedang berjalan. Kemudian si stopnya ini, fungsi stop ini akan memberikan arahan untuk menghentikan. Nah, contoh kasus di dalam deskripsi ini adalah dengan kode berikut. Silahkan dipahami setiap studi kasusnya dan praktekkan di project masing-masing, dan kita dapat simpulkan bahwa struktur exit ini untuk kondisi tertentu, continue ini untuk melanjutkan iterasi ke looping berikutnya, go to ini sebagai jumping to the level we had been declared in our programming, dengan melewatkan kode di antaranya. Yang melewatkan kode-kode di antaranya, kalau misalkan dia akan sesuai dengan kondisi mode-nya 3 atau mode-nya 2, maka dia akan meloncat ke kondisi atau opsi yang akan dicetak. Kemudian return untuk mengakhiri prosedur atau fungsi lebih awal, end dan stop menghentikan seluruh aplikasi dan melakukan konfirmasi sementara atau menghentikan sementara eksekusi selama debugging. Studi kasus, silakan pilih studi kasus 1, validasi input angka, dan studi kasus 2, aplikasi pengolahan daftar kontak. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya kira cukupkan terlebih dahulu, dan selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.